Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Bismillah. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali majelis kita bersama kitab Khulasatul Ta'zimil Ilmi, ringkasan penggabungan ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan Al-Maqid Al-Khamis, ya. Sudah menyelesaikan simpul yang kelima yang berkaitan dengan sulukul jadatil musilat ilaih, yaitu menempuh jalan yang bisa menyampaikan kita kepada ilmu, mengantarkan kita kepada ilmu. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke Al-Maqidus Sadis, simpul yang ke-6, ri'ayatu fununihi fil akhzi wa taqdimul ahammi fal muhimmi. Siapa yang baca ini? Tentu saya nggak ada. Oh, curang kalau baca dengan ada rokatnya. Pak Agus, baca. Bapak Alif mau baca? Belum, baru hari nafas. Padahal Kak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-maqidus sadisu ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimu ahammi fal muhimmi. Qala Ibnul Jauzi, mana kitab Muran? Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu fi saydi khatirihi, jam'ul ulumi mamduhun min kulli fannin khudh ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويجزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة، فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا
ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Al-Maqid As-Sadis, simpul yang keenam. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, hafizullah ta'ala, penulis mengatakan ri'ayatu fununihi fil akhzi wa taqdimul ahammi fal muhim. Ri'ayatu, yaitu memperhatikan fununihi. Funun itu artinya cabang-cabang ilmu, disiplin-disiplin ilmu. Fil akhzi, ketika belajar. Fil akhzi maksudnya adalah ketika mengambil ilmu tersebut. Memperhatikan cabang-cabang ilmu fil akhzi, ketika mengambil ilmu, ketika belajar. Wa taqdimul ahammi fal muhim, dan mendahulukan yang terpenting, yang paling penting, kemudian yang penting. Yang terpenting, yang paling penting, baru kemudian yang penting. Jadi ada dua ya. Wa taqdimul aham. Ahammi itu ikut wazan af'alu, yaitu isim tafdil, yang berarti paling penting, yang terpenting, di antara yang penting. Pentingnya, intinya, inti gitu kan. Fal muhimmi, dan kemudian yang penting. Berarti maksudnya cabang-cabang ilmu itu semuanya penting, semuanya harus dipelajari. Cuman ada yang dikedepankan, ada yang lebih penting. Ya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu fi Saidi Khatirihi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab beliau yang berjudul Saidul Khatir. Jam'ul ulumi mamduhun. Jam'ul ulumi mamduhun. Menggabungkan, mengumpulkan cabang-cabang ilmu itu terpuji. Nah, ini makna dari judulnya tadi. Makna dari judul Ri'ayatu Funun itu adalah, maksudnya adalah jam'ul ulum. Yaitu kita memperhatikan cabang-cabang ilmu, maksudnya cabang-cabang ilmu yang ada itu dipelajari. Semuanya dipelajari, semuanya diambil. Tapi yang didahulukan yang mana? Yang paling penting. Jam'ul ulumi mamduhun. Mengumpulkan ilmu, cabang-cabang ilmu itu terpuji. Min kulli fannin khud wala tajhal bihi. Fal hurru muttali'un 'alal asrari. Min kulli fannin itu bukan perkataannya Imam Ibnul Jauzi ya, tapi itu adalah perkataannya Al-Imam Ibnul Wardi. Ibnul Wardi, nama ulama, bukan yang di depan. Min kulli fannin khud. Dari semua cabang ilmu, dari semua disiplin ilmu, ambil, pelajari. Wala tajhal bihi, dan janganlah engkau bodoh dengan cabang ilmu tersebut. Jangan mengabaikan cabang ilmu tersebut. Fal hurru muttali'un 'alal asrar. Dan orang yang hur, orang yang dia bebas ya. Muttali'un, maka dia bisa menelaah, bisa mendalami, bisa menyelami, mempelajari asrar, rahasia-rahasia ilmu.
Wa yaqulu Syekhu Suyukhina Muhammad ibn Mani. Kemudian berkata Syekh, guru dari guru-guru kami yang bernama Muhammad ibn Mani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, fi irsyadit tulab, dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadut Tulab. Beliau mengatakan walayan bagi lil fadili ayat ruka ilman minal ulumin nafi'ah allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Maka Muhammad ibn Mani mengatakan tidak layak bagi orang yang memiliki keutamaan, orang yang mulia, ayat ruka ilman, dia meninggalkan satu cabang ilmu minal ulumin nafi'ah, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah, yang mana ilmu-ilmu tersebut membantunya untuk memahami kitab dan as-sunnah, untuk memahami Al-Quran dan as-sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi. Terlebih lagi jika dia mengetahui bahwasanya dirinya itu punya kemampuan untuk mempelajari cabang-cabang ilmu tersebut. Jadi dia tahu bahwasanya dia punya kemampuan, tapi dia nggak mau belajar, maka itu nggak boleh. Wala yasuhu lahu ayya'ibal ilma allazi yajhaluhu wa yusriya bi'alimihi. Dan tidak boleh baginya, wala yasuhu, nggak boleh, artinya dilarang, ayya'ibal ilma, maka tidak boleh baginya dia itu mencela satu cabang ilmu, allazi yajhaluhu, yang dia nggak tahu ilmu tersebut, yang dia bodoh dalam hal cabang ilmu tersebut. Wa yusriya bi'alimihi, sehingga dia juga mencela alim, mencela orang yang paham berkaitan ilmu tersebut yang dia nggak tahu. Fa inna hadza naqsun wa razilatun, maka sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kurang, perbuatan yang rendah. Jadi maksud beliau adalah kalau kita punya kemampuan, sama Allah dikasih kecerdasan, dikasih waktu, dikasih kesempatan, maka belajar. Semua cabang ilmu kalau bisa dipelajari. Dan nggak boleh bagi seseorang itu ketika dia nggak tahu satu cabang ilmu tertentu, kemudian dia akhirnya mencela ilmu tersebut. Ya kayak contoh yang sering terjadi gitu kan di Indonesia. Kemarin di grup musola kan sempat geger. Ada yang share ini Quran menyesatkan gitu kan. Huruf fa-nya, huruf qaf-nya ditulis kayak huruf fa dan lain sebagainya, banyak perbedaan dengan Al-Quran yang sering dia baca. Setelah dilihat ternyata itu adalah Quran yang ditulis dengan riwayat Warus. Ya kan? Karena dia nggak tahu dengan ilmunya, dia bodoh di bidang itu, akhirnya dia mencela ilmu tersebut. Atau yang terjadi dulu waktu di zamannya Al-Imam Malik. Di zamannya Imam Malik itu beberapa orang yang ada oknum yang dari, kan ada dua madrasah yang terkenal waktu itu. Madrasahnya Imam Malik, Madrasah Alul Hadis, orang-orang yang belajar hadis yang ada di Madinah. Terus ada madrasahnya Al-Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah. Al-Imam Abu Hanifah itu disebut dengan Madrasatu Ra'i, yaitu mereka belajar fikih tapi lebih banyak pakai kias. Akhirnya saling serang. Saling serang yang orang Kufah mengatakan bahwasanya orang
alul hadis itu cuma bisa tahu hadis gitu kan, cuma bisa sahih doib, dan sementara mereka nggak paham dengan isi hadisnya gitu kan. Ya sama saling serang orang yang di Kufah, sama cuma bisa kias tapi nggak sesuai dengan sunnahnya. Sampai akhirnya datang Imam Syafi'i yang akhirnya menggabungkan dua madrasah tersebut. Kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Ya karena sama-sama nggak ada ilmu, maksudnya ilmunya orang Kufah itu nggak nyampe ke Madinah, ilmunya orang Madinah nggak nyampe ke Kufah. Kenapa kok orang Kufah itu mereka pakai kias? Karena banyak hadis yang nggak nyampe ke sana. Atau ada hadis yang nyampe ke sana tapi nggak mereka terima karena saking ketatnya Al-Imam Abu Hanifah ketika beliau menerima hadis. Waktu itu kan di Kufah itu ibaratnya negeri metropolitan. Orangnya sudah banyak, sudah bukan monogen lagi, sehingga banyak juga orang-orang yang berdusta di sana. Akhirnya Imam Abu Hanifah itu sangat ketat ketika menerima sebuah hadis, sehingga akhirnya ada banyak hadis yang sahih yang nggak diterima sama Imam Abu Hanifah. Kenapa kok mereka saling serang ya? Salah satunya karena nggak tahu ilmunya. Sampai akhirnya datanglah Imam Syafi'i ke negeri Kufah, yang akhirnya menggabungkan dua ilmu tersebut, ilmu ra'yi dengan ilmu hadis. Kemudian beliau melanjutkan, fal aqilu, adapun orang yang berakal, yanbaghi lahu ayyatakallama bi ilmin, maka selayaknya baginya untuk berbicara dengan ilmu, didasari atas ilmu. Au yaskuta bihilmin, atau kalau dia nggak tahu ilmunya, maka dia diem sebagai bentuk adab, sebagai bentuk kesantunan. Jadi kalau nggak tahu ilmunya ya udah diem, nggak usah dicela. Bahkan kalau bisa belajar. Wa illa dakhala tahta qaulil qail. Tapi kalau dia udah nggak tahu ilmunya, kemudian dia mencela ilmu tersebut, maka dia masuk ke dalam ucapan seseorang yang mengatakan atani sahlan zamma jahlan. Uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Atani anna sahlan zamma jahlan. Uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Telah sampai kepadaku sebuah khabar, sebuah berita, bahwasanya Sahl itu nama orang ya. Anna sahlan, bahwasanya Sahl zamma jahlan uluman. Zamma uluman jahlan. Itu harusnya bunyinya kayak gitu. Cuman itu bait syair jadi dibalik-balik. Bahwasanya Sahl itu mencela beberapa cabang ilmu. Mencela ilmu. Kenapa dia mencela? Jahlan. Karena dia bodoh, nggak tahu ilmu tersebut. Lihat kitabnya, jangan ngelamun. Laisa ya'rifuhunna sahlu, yang mana Sahl tidak mengetahui, tidak paham berkaitan dengan ilmu-ilmu yang dia cela tersebut. Uluman lau qaraha ma qalaha. Ilmu-ilmu yang seandainya dia mempelajarinya, qaraha itu kan artinya qara'aha, dia membacanya, maksudnya dia mempelajarinya, maqalaha, niscaya dia tidak akan mencela ilmu tersebut. Walakinna ridha bil jahli sahlu, akan tetapi merasa ridho dengan kebodohan yang ada pada dirinya itu mudah. Beda ya, Sahl yang pertama itu nama orang, Sahl yang kedua itu artinya mudah. Yang Sahl yang terakhir yang ada di bait syair itu artinya mudah. Beliau mengatakan atani anna sahlan zama jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahl.
telah sampai kepadaku sebuah berita bahwasanya Sahel itu mencela ilmu karena dia bodoh. Ilmu-ilmu yang dia tidak paham. Uluman, ilmu-ilmu yang seandainya dia mempelajarinya, maka Sahel tidak akan membenci ilmu tersebut, tidak akan mencela ilmu tersebut. Walakin ridho, akan tetapi ridho dengan kebodohan yang ada pada dirinya, maka itu perkara yang mudah. Ya wis, kalau nggak tahu ya udah diam. Dan bentuk dia mencela ilmu tersebut, maka itu bentuk bahwasanya dia ridho dengan kebodohan yang ada pada dirinya. Mohon ya. Jadi ini muqaddimah dari beliau. Muqaddimah dari Al-Maqid, dari simpul yang ke-6. Jadi beliau membukanya dengan anjuran untuk mempelajari semua cabang ilmu. Maksudnya kalau bisa semua cabang ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syar'i kita pelajari. Jangan sampai kita nggak tahu sehingga akhirnya kita mencela ilmu tersebut atau mencela alim, orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Lanjut, siapa yang baca? وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه متعلم في القيام بوظائف العبودية لله والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافقه طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثره. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya kita itu harus memperhatikan cabang-cabang ilmu, maksudnya harus mengumpulkan cabang-cabang ilmu, mempelajari cabang-cabang ilmu yang bermanfaat, maka di sini beliau memberikan kaedahnya bagaimana cara kita mempelajari, bagaimana cara kita mengambil cabang-cabang ilmu tersebut. Beliau mengatakan wa inna matan ba'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Sesungguhnya memperhatikan cabang-cabang ilmu, mengumpulkan cabang-cabang ilmu itu bisa bermanfaat dengan cara bersandar kepada dua pondasi. Dengan bersandar kepada dua pondasi. Aslain ini dua pondasi. Ahaduhuma, pondasi yang pertama, taqdimul aham fal muhim. Yang ada di judulnya tadi ya, mengedepankan yang paling penting, kemudian baru yang penting. Mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwazaifil ubudiyyati lillah. Apa itu ilmu yang paling penting? Kata beliau, ilmu yang paling penting yang harus dipelajari oleh seorang hamba, oleh seorang muslim adalah ilmu-ilmu yang sangat dia butuhkan. Ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan oleh muta'alim, oleh seorang penuntut ilmu. Fil qiyam, yang akan membantunya untuk mendirikan, menjalankan tugas-tugas peribadatan untuk Allah. Yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar. Maka ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan usulul iman wa tauhid,
ilmu yang berkaitan tentang pondasi-pondasi iman dan tauhid, dan yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan fikih ibadah, toharoh, sholat, dan lain sebagainya. Jadi itu dulu yang dipelajari. Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Wahab itu punya kitab khusus kan, Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Kitab yang berjudul Syarat-syarat sholat dan wajibat-wajibat sholat dan rukun-rukun sholat dan wajibat-wajibat sholat. Jadi ilmu yang paling penting harus dipelajari adalah ilmu yang akan membantunya bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Yang paling penting yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan usulul iman dan tauhid. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih ibadah. Cara wudu, syarat-syarat wudu, rukun wudu, cara sholat yang berkaitan dengan puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling pertama yang harus dipelajari. Kenapa? Karena itu kewajiban utama. Seorang hamba mau dia penuntut ilmu, mau bukan penuntut ilmu, dia tetap wajib mempelajari ilmu tersebut. Kemudian wal akhar, dan yang kedua, pondasi yang kedua, ayakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Ini yang kedua. Ayakuna qasduhu, agar yang menjadi tujuannya fi awwali talabihi, pada fase awal dia belajar ilmu syar'i, tahap-tahap awal dia menuntut ilmu, tujuan utamanya adalah tahsila mukhtasarin, yaitu mendapatkan, mempelajari mukhtasar, kitab-kitab kecil, kitab-kitab ringkas, fi kulli fannin, dari setiap cabang ilmu. Jadi kalau awal belajar, setelah belajar yang paling penting tadi yang berkaitan dengan tauhid dan juga ibadah, maka setelah itu apa yang harus dia pelajari? Yang harus dia pelajari adalah mukhtasar, kitab-kitab kecil, kitab-kitab ringkas yang mempelajari semua cabang ilmu. Kayak contoh misalnya ilmu bahasa Arab, kita ambil Mukhtarat dan Muqaddimah Ajurumiyah. Terus fikih misalnya kan, Safinatun Najah dan Matan Abi Suja. Akidah misalnya kan, Usul Salasa, Kitabut Tauhid. Terus kayak gitu. Tafsir, paling minimal tafsir Syekh Sa'di. Terus apa lagi? Mustalah hadis, paling minimal Manzumah Baikuniyah. Hadis, Arba'in Nawawi. Maka semua cabang ilmu itu dipelajari, tapi mukhtasar, ringkasan, kitab-kitab kecil. Hatta idastakmala anwa'al ulumin nafi'ah, sehingga jika dia sudah menyempurnakan semua jenis-jenis cabang ilmu yang bermanfaat, semua cabang ilmu yang bermanfaat itu sudah dia pelajari, dasar-dasarnya sudah dia pahami, nazara ila ma wafaqatahu minha, maka dia mulai melihat kepada ilmu yang sesuai dengan tabiatnya dia. Ilmu yang sesuai dengan seleranya dia. Ilmu yang sesuai dengan kemampuan dia. Mawafaqatahu, yang sesuai dengan tabiat. Sesuai dengan seleranya kemana, kemampuannya di mana. Artinya, kapan kita takhusus, kapan kita spesialis? Misalnya, saya pengen spesialis akidah. Saya pengen jadi
ulama yang spesialis di bidang akidah. Saya pengen spesialis di bidang fikih misal. Saya pengen spesialis di bidang hadis. Kapan kita ngambil itu? Setelah kita mempelajari semua dasar cabang ilmu. Pelajari dulu semua dasarnya, baru nanti diambil yang cocok, yang dia pengen spesialis di sana. Wa anasa min nafsi qudratan alai, yang dia merasa di jiwanya, dirinya itu punya kemampuan untuk mempelajari cabang ilmu tersebut. Fatabahhara fi, sehingga dia menyelam di dalam ilmu tersebut. Tabahhara, menyelam ya. Sawaun kana fannan wahidan am aksar. Sama saja mau ilmu yang pengen dia pelajari secara khusus itu satu cabang ilmu atau lebih. Mahfum ya, ini yang disebut sama Ustadz Ahmad Sabik dengan al-ba'd min kul wa kul min ba'd. Jadi tingkatan belajar ilmu itu yang pertama adalah al-ba'd min kul wa, terus nanti tingkatan keduanya kul min ba'd. Al-ba'd min kul artinya adalah dia mempelajari sebagian dari semua cabang ilmu. Jadi semua cabang ilmu itu diambil sedikit-sedikit. Ilmu fikih diambil dasarnya, ilmu akidah diambil dasarnya, ilmu mustalah hadis diambil dasarnya, ilmu hadis diambil dasarnya, ilmu tafsir dasarnya diambil, usul tafsir dasarnya diambil, bagian-bagiannya diambil. Namanya ba'd min kul. Kalau sudah selesai yang itu, kul min ba'd. Ambil semuanya dari sebagian ilmu. Ambil semuanya dari sebagian ilmu. Kalau tadi ambil bagian dari semua ilmu, kalau yang kedua ambil semua dari sebagian ilmu. Beda kan? Jadi yang tingkatan kedua, kita mempelajari, mendalami satu cabang ilmu atau lebih. Benar-benar didalami. Jadi misalnya setelah dia mempelajari semua dasar ilmu tadi, dia pengen belajar akidah. Ya sudah, dia perdalami ilmu akidah. Dia ambil semua yang berkaitan dengan akidah. Gitu ya. Jadi biar apa? Biar nanti nggak salah paham. Biar nggak masuk ke pembahasan yang pertama tadi, yaitu dia mencela ilmu. Karena dia nggak tahu dasarnya. Ini banyak terjadi di Indonesia sering. Terutama mohon maaf ya. Bukan kita maksud pengen mencela atau yang lainnya. Terutama anak-anak lulusan pondok tahfiz. Di Indonesia itu sering terjadi. Yang mereka di pondok tahfiz itu cuma belajar Al-Quran. Menghafal Al-Quran, menghafal belajar tajwid dan tahsin. Pulang dari pondok tahfiz, pulang kampung jadi ustadz. Dan nggak mau lagi belajar ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya apa? Diustadkan, berfatwa tanpa ilmu. Bahkan nggak jarang kita dapetin ada orang jadi imam, bacaannya bagus, ternyata rukun-rukun sholat, wajibat sholat nggak paham. Maka harus dipelajarin. Wa min toyari syi'ri sanaqitati qawlu ahadihim. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu pertama mempelajari semua cabang ilmu, dasar-dasarnya. Yang kedua, mendalami satu cabang ilmu tertentu. Maka di sini beliau menjelaskan kaedah lagi, memberikan kaedah. Bagaimana cara kita mendalami sebuah cabang ilmu. Wa min toyari syi'ri sanaqitati qawlu ahadihim. Dan salah satu syair yang sangat terkenal. Toyar itu kan dari kata toro yatiru, yang artinya terbang. Jadi syairnya itu terbang kemana-mana, terkenal di mana-mana. Tapi yang ngomongnya nggak diketahui siapa. Itu maksud toyar itu syair yang terkenal, tapi yang ngomong nggak tahu siapa.
Ya, lagunya terkenal tapi pencipta lagunya nggak tahu siapa. Tapi lagu haram ya, syair boleh. Musik haram, syairnya boleh. Qaulu ahadihim, perkataan salah satu di antara asyanaqithah. Syanaqithah itu adalah sebutan untuk orang-orang yang mereka berasal dari daerah Sinqit. Daerah Sinqit itu salah satu daerah di Afrika. Asyanaqithah. Dan memang dari daerah Sinqit itu, daerah Afrika tersebut, banyak keluar ulama-ulama yang Masya Allah, ilmu beliau tidak bisa diremehkan. Salah satunya adalah Imam Hasyim Al-Amin Asy-Shinqiti. Dan banyak di Saudi sana, cerita para ustadz itu banyak orang-orang dari daerah Sinqit. Dan mereka hafalannya memang Masya Allah. Dengan keterbatasan yang ada pada mereka. Itu yang mereka ngapalnya pakai potongan kayu itu. Yang Qur'annya ditulis di potongan kayu. Pakai arang. Hmm? Pakai arang nulis. Ustaz Ma'ruf itu pernah cerita bahwasanya salah satu di antara mereka tuh pernah murojaah di Masjidil Haram tuh cuma gini. Murojaah hafalan dia tuh cuma lihat sekilas. Set, gitu. Itu murojaah hafalan. Jadi Quran itu cuma dibuka di HP-nya gitu kan. Satu halaman, thread, murojaah gitu. Membuktikan Masya Allah hafalan mereka sangat enak. Hitung-hitung halamannya ya. Lupa. Tapi memang ya, semakin susah kehidupan seseorang, biasanya ilmunya semakin berkah. Ya sama ketika kemarin kami mondok, waktu awal-awal datang ketika pondok itu masih kecil, masih asin, masih banyak nyamuknya. Itu rata-rata ya, maksudnya keberkahan ilmu itu kelihatan. Tapi sekarang ketika mahat itu semakin besar, masjidnya pakai AC gitu kan. AC-nya besar-besar, malah kok keberkahan ilmu jadi kayak makin berkurang. Yang depan nasi demam. Lanjut. Wa in turid tahsila fannin tammimah. Di sini orang Sinqit ini menjelaskan bagaimana cara kita mendalami satu cabang ilmu. Wa in turid, apabila engkau menginginkan tahsila fannin, engkau ingin menginginkan mendapatkan satu cabang ilmu, artinya mempelajari satu cabang ilmu, mendalami satu cabang ilmu, tammimah, maka sempurnakan. Artinya dipelajari sampai benar-benar matang, sampai selesai, sampai tingkatan terakhir. Wa an siwahu qoblal intiha imah. Dan dari ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang bukan yang pengen diinginkan tadi, qoblal intiha, sebelum engkau menyelesaikan satu cabang ilmu, jangan diambil. Maksud beliau, pelajari sampai benar-benar paham dan jangan berpindah ke ilmu lain. Jadi istilahnya tuh jangan icip-icip. Icip-icip tuh belajar akidah. Pertama dia pengen memahami ilmu akidah. Bilangnya kayak gitu. Sudah belajar ilmu akidah, sudah nyampe tengah-tengah, belum selesai, nanti dia malah pengen belajar fikih. Nggak boleh ya. Kenapa? Alasannya wa fi taradu fil ulumi alman uja. Bunyi seharusnya itu adalah ja almanu fi taradu fil ulum. Dan fi taradu fil ulum, ilmu-ilmu yang beriringan, maksudnya mengambil ilmu secara bersamaan itu dilarang. Enggak boleh atau enggak bisa. Contohnya pengen mendalami akidah sama pengen dalami fikih sama pengen dalami bahasa Arab, dipelajarinya apa? Bareng. Maka enggak bisa katanya. Kenapa? In tau amanis tabaqa lan yakhruja. Kita ibaratkan saja ilmu itu seperti anak kembar. Tahu aman itu anak kembar ya. Bayi kembar. Istabaqo, apabila mereka berlomba pengen keluarnya bareng, pengen cepet-cepetan keluar.
lan yakhruja, maka nggak bakalan keluar. Yang namanya bayi kembar itu mereka bisa lahir kalau gantian. Anak pertama dulu lahir, setelah itu baru anak kedua. Kalau dua-duanya pengen bareng keluar, ya nggak bakalan keluar. Jadi itu maksud beliau. Jadi pelajari satu cabang ilmu, dalami sampai benar-benar paham, baru nanti pindah ke ilmu lain. Jadi jangan berbarengan. Itu kaidah umum ya. Kemudian di sini Syekh Utsaimin menjelaskan waman arafa min nafsihi qudratan alal jam'i jamaah. Tapi kalau ada orang yang merasa dirinya mampu untuk mengumpulkan beberapa cabang ilmu sekaligus, maka boleh dia untuk mengumpulkannya. Boleh digabung, boleh dia mempelajarinya secara berbarengan. Wa kanat haluhu istisnaan minal umum. Maka orang tersebut pengecualian dari umumnya orang. Dia termasuk orang-orang yang pengecualian ya, yang punya kemampuan khusus. Dia bisa mempelajari ilmu secara berbarengan. Jadi itu dia simpul yang keenam. Jadi Syekh Al-Utsaimin di sini menjelaskan bahwasanya seseorang itu ketika dia belajar, dia harus mempelajari semua cabang ilmu yang bermanfaat. Nggak boleh dia melalaikan satu cabang ilmu. Kenapa? Karena kalau kita sampai gagal paham, sampai nggak tahu satu cabang ilmu, terkadang kita mencela ilmu tersebut. Karena apa? Karena bodoh. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana cara kita mengumpulkan cabang-cabang ilmu tersebut. Maka yang pertama, pelajari dulu yang paling penting, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita beribadah dengan baik dan benar. Ilmu yang berkaitan dengan usul iman, tauhid, dan fikih-fikih ibadah. Yang kedua, kalau itu sudah, maka kita mempelajari semua dasar cabang ilmu. Semua dasar ilmu, dasar cabang ilmu itu dipelajari. Usul tafsirnya sendiri. Kalau sudah selesai, semua dasar cabang ilmu itu sudah dipelajari, baru dia boleh mendalami cabang ilmu tertentu. Misalnya kalau dia pengen bahasa Arab, ya dalami bahasa Arab. Dia kalau dia pengen fikih, dia mendalami fikih. Pengen hadis, dia mendalami hadis. Dengan kaidah benar-benar didalami, benar-benar dipelajari sampai selesai. Sampai tingkatan terakhir, sampai benar-benar paham, baru pindah ke cabang ilmu yang lain. Artinya jangan berbarengan. Kecuali kalau dia memang punya kemampuan untuk menggabungkan dua ilmu sekaligus, maka boleh. Dan rata-rata ulama muasirin, ulama kontemporer, mereka kan biasanya takhasusnya di satu cabang ilmu saja. Jarang ada yang bisa menggabungkan banyak ilmu. Bukan berarti mereka nggak paham ilmu yang lain tuh mereka paham, tapi dasarnya. Tapi yang benar-benar mereka takhasus itu biasanya satu atau dua cabang ilmu. Salah satu ulama yang termasuk dia bisa menggabungkan ilmu itu adalah Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ulama kontemporer yang dia mampu menggabungkan cabang-cabang ilmu. Syekh Utsaimin itu dari bidang apa yang beliau nggak punya karangan? Tafsir beliau punya, ya kan? Usul tafsir beliau punya, ulumul Quran beliau punya yang berkaitan dengan itu. Fikih beliau punya, bahkan sangat terkenal punya beliau, Syarhul Mumti, gede kitabnya, berjilid-jilid. Akidah, banyak sekali ilmu beliau. Syarah Kitabut Tauhid, Qaulul Mufid, syarah usul salasa, syarah yang Hamawiyah, syarah Wasitiyah, syarah Tadmuriyah, banyak sekali. Apalagi usul fikih ada juga beliau.
Bahkan sekarang kitab tulisannya Syekh Muhammad Utsaimin yang berkaitan dengan usul fikih sekarang jadi kitab rujukan, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul. Sekarang ulama kontemporer sekarang kalau mereka pengen ngajarin usul fikih, kalau nggak pakai waraqat, pakainya yaitu Al-Usul min Ilmil Usul. Qawaid fikhiyah beliau punya. Hadis beliau punya. Bahkan beliau punya syarah Riyadus Sholihin yang dipelajari di Pondok Al-Furqan sampai sekarang belum selesai. Dari anak masuk, anak sudah keluar lagi masih belum selesai kitabnya itu. Sama Ustaz Aun. Di masjid. Di masjid. Seminggu sekali. Salah satunya juga adalah guru beliau sendiri, guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Sa'di, termasuk ulama yang mampu menggabungkan banyak cabang ilmu. Kalau dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad ibn Hambal, Imam Syafi'i, ulama-ulama yang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kita sekarang, ya sekarang kita belajar dasar-dasarnya dulu ya. Semua yang kita pelajari di muqarrar kita itu semuanya dasar. Jadi jangan ngerasa nanti saya sudah belajar, sudah jadi ulama, ya yang ngajarin aja bukan ulama loh. Yang semua yang kita pelajari di sini masih dasar, ya dengan harapan nanti setelah dari sini bisa belajar dengan ulama-ulama yang ada. Dan masih banyak juga yang belum kita masukkan ke muqarrar kita itu sebenarnya ya. Semua muqarrar kita itu semuanya masih ibaratnya kalau pisang goreng, ya pisang gorengnya yang kita masukin. Tapi bumbu resepnya belum kita masukin. Karena berkaitan dengan waktu dan juga kesibukan dan juga kemampuan yang ngajar juga. Apa yang di muqarrar kita itu kan bahasa Arab dasar, apa lagi? Akidah dasar, fikih dasar, hadis sama adab. Masih kurang sebenarnya. Soalnya kalau kayak akidah saja itu kan ada namanya akidah. Ada namanya ilmu akidah. Beda itu. Akidah dengan ilmu akidah itu beda. Kalau akidah itu kita mempelajari masail, mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada dalam akidah. Kalau ilmu akidah itu mempelajari tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan akidah. Itu belum kita pelajari itu. Akidahnya sendiri ada dua. Ada yang berkaitan dengan tauhid ibadah, ada yang berkaitan dengan tauhid ma'rifah, yang berkaitan dengan rububiyah dan asma wa sifat, yang berkaitan dengan rububiyah, yang satunya berkaitan dengan ibadah. Contohnya kita usul salasah sama kitab tauhid itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan ibadah. Kalau kayak semisal lumatul itiqad wasitiyah itu berkaitan dengan asma wa sifat dan rububiyah. Apalagi fikih kita baru belajar yang jadi. Baru belajar jadi Safinatun Najah, Matan Abi Suja itu kan ibarat pisang goreng ya tinggal makan. Usul fikihnya kita belum. Apalagi? Qawaid fikihnya belum ada di muqarrar, di kurikulum kita belum ada. Qawaid fikihnya belum ada. Maqasid syariah juga belum ada. Fikih itu minimal 4. Fikih, usul fikih, qawaid fikihnya, maqasid syariah. Kalau pengen sempurna ditambah 5, taqasim wal furuq fiqhiyah. Itu baru fikih. Hadis itu minimal ilmu hadisnya sendiri yang berkaitan dengan matan, dengan pemahaman matannya. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan riwayat yang berkaitan dengan sanad. Nanti belajar jarh wa ta'dil dan lain sebagainya. Tafsir itu minimal ada 3. Tafsirnya itu sendiri, kayak semisal tafsir Jalalain, tafsir Sa'di, tafsir Ibnu Katsir yang paling terkenal. Itu kan ibaratnya pisang goreng. Nanti ada usul tafsir. Usul tafsir itu adalah ilmu yang pelajari tentang kaidah yang berkaitan dengan tafsir. Beda. Tafsir dengan usul tafsir itu beda. Ulumul Quran beda lagi.
Ulumul Quran itu ilmu yang berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan nuzul, berkaitan dengan makiyah, madaniyah. Nanti juga masuk situ juga berkaitan dengan qiraat. Dan kaidah yang kemarin diberikan sama Ustadz Ahmad Sabik yang berkaitan dengan ketika kita memilih ilmu apa yang akan kita dalami. Maka yang disebutkan di sini adalah yang berkaitan dengan keinginan, selera, dan juga kemampuan. Ini yang disebutkan sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu yang pertama. Jadi kalau kata Ustadz Sabik itu antum lihat kalau antum burung jangan belajar renang. Kalau antum ikan jangan belajar terbang. Lihat kemampuan kita di mana. Kita mampunya menghafal atau mampunya berpikir secara logis dan lain sebagainya. Kalau mampu menghafal ya coba ambil ilmu hadis gitu kan. Yang berkaitan nanti mendalami ilmu hadis. Karena itu akan sangat bermanfaat. Yang namanya hadis ya berarti harus ngafal. Ngapalin sanad itu butuh ingatan yang sangat kuat. Karena kalau kita menghafal sanad itu kita hafal sanadnya, hafal nama perawinya satu persatu, hafal riwayat hidup dari masing-masing perawi. Itu. Jadi rawi ini doib. Dari mana dia doib itu? Dari mana? Kita harus paham. Maka itu butuh ingatan yang sangat kuat. Maka itu salah satu cabang ilmu yang susah. Kalau kita bisa berpikir logikanya lebih main ke logika misalnya, lebih main ke mikir, maka coba ambil ilmu fikih, akidah yang nanti akan banyak perdebatan di situ. Semuanya pasti punya ya, setiap manusia itu pasti punya. Tergantung dia yang apa maksudnya? Dia condongnya kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi sesuai dengan selera dan kemampuan, yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Artinya, kira-kira kita mau pulang kemana? Contoh kalau kita mau pulang ke kampung, maka yang paling dibutuhkan di kampung kita itu ilmu apa? Nah itu. Kayak semisal di pagar alam, kalau kita ngambil ilmu qiraat, misalkan ambil ilmu qiraat, pulang ke pagar alam, kira-kira kepake nggak? Kepake sih, tapi kenapa? Karena di pagar alam itu yang paling dibutuhkan sekarang adalah yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan fikih. Tapi kalau antum pulangnya ke pondok, maksudnya pengen ngabdi di pondok, ya coba lihat di pondok itu cabang ilmu apa yang belum ada. Kayak semisal di pondok kami di Al-Furqan itu yang belum ada ilmu qiraat itu belum ada. Ilmu bahasa Arab belum ada. Jangan salah ya, Ma'had Al-Furqan Al-Islami itu memang terkenal dengan nahwunya. Dengan kitabnya yaitu kitab Muhtarot. Terkenal dengan lulusan sana itu yang baca kitabnya pinter, tapi sebenarnya belum ada spesialis bahasa Arab di situ. Belum ada spesialis bahasa Arab. Jadi kalau kita misalnya pengen pulang ke Al-Furqan, ya coba ambil bahasa Arab atau ambil qiraat. Sesuai dengan selera dan kemampuan, yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Dah, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita masuk besok Al-Maqid As-Sabi atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemarin sudah kita sampaikan ya, kalau pengen murojaah atau pengen belajar mengharokati kitabnya, itu bisa lihat kajiannya Ustadz Johan Saputra yang ada di Yufid TV. Insya Allah itu bisa dipakai untuk persiapan, bisa juga dipakai untuk murojaah. Kenapa? Karena Ustadz Johan itu dia nggak banyak penyampaian, dia cuma sekedar menerjemahkan dan juga menjelaskan kesimpulan. Nah, itu aja.
Videonya paling cuma 11 menit, 10 menit, paling besar 16 menit. Paling lama. Cuma dua ikut. Hah? Cuma dua yang Ya. Itu bisa dipakai. Insya Allah bahasanya juga lebih gamblang karena dia kan cuma baca terus terjemahkan. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.